Saya menyapa seluruh kita yang diizinkan Tuhan berada di tempat ini. Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Sidang jemaat yang berbahagia pada sore hari ini. Kemurahan Tuhan yang selalu Dia berikan kepada kita, mungkin bagi sebagian orang bisa menghargai itu dengan sebaik-baiknya, dan tidak menutup kemungkinan juga sebagian orang yang menganggapnya ya ini hanya kebetulan atau bahkan mengisi waktu kekosongan saja. Tapi saya percaya dan saya yakin bagi kita yang ada di sini untuk memilih untuk berada di tempat ini, meninggalkan sementara hal-hal yang di luar dan lebih memilih waktu untuk kita lebih dekat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk lebih menguatkan iman kita. Saya percaya bahwa sidang jemaat telah memilih yang terbaik, karena memang firman Tuhan sendiri berkata hal-hal yang jasmani itu memang ada gunanya, tapi terbatas. Terbatasnya sampai mana? Hanya di dunia ini saja. Tapi hal-hal yang rohani itu tidak terbatas gunanya, baik di kehidupan yang kita sekarang sedang jalani di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Tapi ingat, firman Tuhan juga berkata bahwa kehidupan kita yang sekarang di dunia yang singkat ini, mungkin 70, mungkin juga ada yang 90 tahun, bahkan mungkin ada yang 100 tahun. Itu menentukan, walaupun terbatas gunanya ya, itu menentukan apakah nanti kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal atau tidak. Oleh karena itu, jangan beranggapan bahwa apa yang kita lakukan ini mungkin wasting time, mengisi waktu kosongan, membuang waktu. Tidak. Bahwa kehidupan ini 70, 80, 90, 100 umur kita manusia, itu nanti akan menentukan apakah kita boleh masuk ke dalam kehidupan kekal atau tidak. Apakah yang punya surga itu nanti memperbolehkan kita membuka pintu bisa masuk atau tidak. Ya. Renungan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, ini kita ambil dari bacaan Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Tolong dibacakan ya dengan Kakak Ardin. Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang master chef yang berpengalaman dalam menyajikan hidangannya, ada step, ada proses yang dia lakukan. Dari memilih bahan yang terbaik. Memilih bahan yang terbaik tidak mesti bahannya mahal, tidak mesti. Tapi dia mengetahui kualitas daripada bahan itu adalah yang terbaik. Setelah dia memilih bahan yang terbaik, maka dia akan membersihkan bahan makanan yang akan dia olahnya itu. Setelah itu dia mulai meraciknya, mencampurnya dengan segala bumbu, kemudian memasaknya. Memasaknya ini pun membutuhkan temperatur yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tentunya kalau dia menumis, tidak seperti atau sepanas dia menggoreng. Dia akan mengatur temperaturnya itu. Seorang master chef yang berpengalaman, dia tahu untuk mengatur itu. Dan setelah itu, setelah makanannya jadi, bumbunya sudah dikasih, dia rasa pas ya, maka dia akan menyajikannya. Kalau kita lihat ya, kalau di warung-warung mungkin ya, warung-warung yang mungkin disendok begitu aja, disendok kasih nasi semua ditumpuk. Tapi coba lihat, kalau seorang master chef yang terkenal itu, dia pasti akan melihat keindahannya. Selain daripada nikmatnya makanan itu ya, rasanya itu, dia pasti akan memperlihatkan keindahan dari makanan itu. Itu bisa kita lihat di biasanya di televisi ya, ada acara tentang itu ya, bisa juga kita lihat di internet. Jadi kalau kita lihat, waduh, belum makan saja kita punya air liur itu, kita punya gember ya, kalau orang sini bilang gember itu sudah menetes. Bagus ya, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada coklat, ada putih, ada hitam, sehingga berbaurnya, bercampurnya, mixnya warna itu membuat kita itu menggugah selera kita untuk makan. Belum kita rasa. Nah, begitu dirasa enak sekali.
nyaman sekali. Tapi ingat, bahwa yang pertama kali yang membuat makanan itu lezat adalah bahan yang dipilih oleh master chef itu. Bahan yang berkualitas, bahan yang dia tahu akan menghasilkan cita rasa yang enak. Dan tentu tampaknya yang bagus. Dia akan memilih yang segar. Tidak mungkin orang master chef itu mereka pilih misalnya sayur kangkung yang sudah layu, mungkin sudah 2 hari, enggak mungkin. Atau ikan mungkin yang matanya sudah mulai merah, atau mungkin daging yang sudah mulai baunya enggak enak, enggak mungkin. Master chef enggak akan, dia pasti akan mencium, oh baunya masih segar, oh ini tampaknya nih sayur ini masih segar. Malah kadang ditanya, ini kapan baru dipanen? Oh tadi pagi, oh ya bisa. Itu yang dilakukannya. Itu yang dia ingin banggakan. Dia punya pengalaman, memang. Dan dia punya skill, memang. Tapi itu orang yang menilai. Tapi kalau dari sisi master chef ini, dia menilai makanan itu dari kualitas bahannya dulu. Bahannya dulu. Artinya, dia mengagungkan. Dia mengedepankan bahan yang saya pilih harus yang terbaik. Supaya keluar cita rasanya. Supaya nampak bagus. Bukan dirinya dulu yang dia tampilkan, enggak. Nanti dirinya setelah makanannya enak, setelah makanannya itu dirasa banyak orang bilang kasih nilai, itu orang yang nilai. Tapi dari dia sendiri menilai supaya makanan saya enak, saya harus pilih bahan yang terbaik. Harus yang terbaik dulu. Kalau enggak, tidak enak. Nah, sore hari ini saya memberi judul untuk kita punya renungan, yaitu keagungan dalam Tuhan. Bagaimana keagungan dalam Tuhan? Kalau kita melihat dalam perspektif berita keselamatan yang kita telah terima, ya, dan tugas untuk mendeliverikan, untuk memberitakannya kembali. Karena itu tugas kita. Kita nggak bisa hanya menerima. Seperti seorang master chef ini, dia memberikan makanan, orang rasa enak ya, itu pasti dia akan ngomong kepada orang lain. Wih, kamu kalau makan di restoran si ini atau di warung A, itu mantap. Artinya dia memberitakan kembali apa yang dia rasakan. Nah ini juga perlu keagungan dalam Tuhan. Bagaimana kita memandang dalam perspektifnya ini, berita keselamatan yang sudah kita terima, bahan yang bagus itu, sangat baik itu, nanti kita akan lihat ya, apa yang dimaksud dengan bahan yang bagus itu. Bagaimana? Dan bagaimana setelah kita menikmatinya berita keselamatan itu, kita mendeliverikan, kita mendelegasikan, kita memberikan lagi kepada orang lain. Kita akan lihat. Yang pertama, untuk mencapai ini, pertama, kita harus mempunyai kebanggaan. Bukan kebanggaan diri sendiri, seperti yang saya ilustrasikan tadi ya, Master Chef ya. Dia bangga, dia menyajikan makanannya, bahannya, bukan dirinya. Kalau ada orang yang menilainya bagus, itu urusannya mereka. Tapi dari diri sendiri, kita harus bangga dulu. Kita harus mempunyai kebanggaan. Kebanggaan akan apa? Ya, seperti yang kita baca tadi. Bermegah di dalam namanya yang kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau berita, kalau bahan yang kita terima selama ini, mungkin ada yang duduk jadi Kristen mungkin baru atau sudah puluhan tahun, kalau nggak ada kebanggaan akan berita bahan keselamatan itu yang kita terima, bagaimana kita mau menyampaikan kepada orang lain? Nggak bisa. Pasti kita akan bilang, jangan ke sana, nggak enak, nggak enak, jangan ke sana. Tapi kalau kita sendiri menerima, oh luar biasa, saya diberkati, saya makan di sana sampai kenyang, nikmat, enak rasanya. Itu dia bangga, di dalam dirinya dia bangga. Begitu juga dengan kehidupannya kita orang Kristen. Kalau kita nggak bangga dengan firman Tuhan, bagaimana Anda ingin menyampaikan? Mustahil, ya. Kalau orang Arab bilang mustahil, mustahil. Apalagi mau menceritakan tentang Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh tutup mata. Mereka yang di seberang sana, itu kalau mereka menceritakan, atau saya katakan lebih ekstrim ya, membela Tuhannya. Membela Tuhannya. Sampai nyawa pun dia berani korbankan. Bagaimana dengan orang Kristen? Bangga enggak?
dengan firman yang kita terima selama ini? Bangga enggak dengan Tuhan Yesus yang kita elu-elukan, kita agung-agungkan? Bangga tidak? Kalau bangga berarti bisa cerita dong, bisa sampaikan dong kepada orang lain, ya. Coba tolong, Mazmur 105 ayat 1. Mazmur 105 ayat 1. Apa yang dikatakan mengenai kebanggaan di sini? Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, orang yang sudah menikmati makanan yang enak, begitu nikmat, firman yang begitu menyelamatkan kita, harus bersyukur terlebih dahulu. Setelah itu, serukanlah namanya. Serukanlah namanya, perdengarkan suaranya. Kemudian, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, firman Tuhan sendiri bilang, kalau kita udah menikmati makanan yang nyaman itu, firman itu, siapapun yang memberitakan firman di sini harus bangga. Saya pun bangga. Makanya saya bisa begini karena saya bangga. Karena apa? Saya sudah tahu firman ini enak banget. Firman ini pasti akan menyelamatkan saya. Makanya saya dengan lantang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita nggak bangga dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Orang tua sidang jemaat, ya, banyak di sini orang tua. Kalau anaknya berprestasi, itu pasti dia akan menceritakan kepada orang-orang. Oh, anak saya itu punya prestasi loh. Di sekolah itu juara 1 terus. Oh, anak saya itu waktu di kuliah itu IPK-nya itu nggak pernah turun dari 3,8. Bahkan pernah 4. Dia nggak menceritakan anaknya ini, ya, perhatikan. Dia nggak menceritakan anaknya ini punya diri pribadinya. Tapi apa yang dilakukan oleh anaknya ini, apa yang anaknya ini bisa lakukan, itu yang dia banggakan, ya kan? Dia kan banggakan menceritakan bahwa anaknya berprestasi. Jadi apa yang anaknya lakukan, apa yang anaknya terima, itu yang dia banggakan. Nggak ada orang tua, oh anak saya itu begini. Pagi itu kalau dia bangun jam 10, malam itu dia pulang ke rumah, nggak ada itu jam 2 malam dia belum pulang. Mantap saya punya anak. Nggak ada, saya rasa tidak ada. Karena itu tidak membanggakan bagi orang tua, sehingga dia kadang diam aja. Kalau ditanya, Pak, anaknya kuliah di mana? Pak, anaknya kerja? Pak, anaknya ada di mana? Kok saya tidak lihat? Ya begitulah anak saya. Saya sudah bilang begini tapi begini. Itu yang terjadi. Tapi coba kalau anaknya berprestasi. Oh, anak saya itu, Pak, saya lihat anaknya Bapak itu muncul di televisi ya. Pak, saya lihat anaknya Bapak itu ada muncul di koran, Pak. Pak, saya lihat. Oh iya, itu anak saya itu. Prestasinya segudang. Banyak. Bangga. Baru dia bisa menceritakan. Begitu juga kita dengan firman ini. Sekali lagi saya katakan, kalau nggak bangga kita, nggak bisa kita melihat keagungan Tuhan itu. Nggak bisa. Biar mau duduk di sini 100 tahun, percuma. Nggak bisa. Kalau hanya mau terima, tapi nggak merasakan sendiri kebanggaan itu di dalam diri, nggak akan bisa. Sehingga apa? Banyak orang bilang, aduh saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bicara. Kalau saya ketemu orang itu di luar sana itu, saya paling malu bicara masalah agama, bicara masalah firman, saya paling malu. Ada lagi yang bilang, saya jaga perasaan orang, saya kan nggak mau nanti orang misalnya dia berbeda agama, berbeda keyakinan, nanti dia tersinggung gimana, dia nggak berteman lagi dengan saya. Anda bangga nggak? Orang lain saja bisa bercerita karena mereka bangga. Mungkin sedikit dari kita ya banyak tahu bahwa di sini ya kita punya saudara itu. Anak-anak kecil itu hampir setiap tahunnya ratusan dikirim ke Jawa sana. Untuk apa? Belajar. Mereka disekolahkan di sana. Disekolahkan gratis. Gratis, ditanggung oleh mereka. Bayangkan bangganya mereka dengan pengajaran mereka. Lalu orang Kristen? Orang Kristen gimana? Ada yang melakukan. Saya nggak bisa ngomong. Saya malu ngomong. Anda nggak bangga kalau begitu. Kita nggak bangga. Kalau kita bangga pasti kita bisa ngomong. Saya dulu nggak bisa ngomong, betul, serius. Saya dulu kalau waktu yang masih di tempat ibadah yang lama, itu kalau istri saya ini jadi saksi. Itu kalau ibadah rumah tangga, pas waktu kesaksian, ya kan dipanggil itu waktu kesaksian. Silakan tuan rumah
diminta untuk bersaksi maju ke depan. Itu kan kadang biasa di kepala rumah tangga. Saya pura-pura sidang jemaat, pura-pura ke kamar mandi. Oh tunggu dulu sebentar, saya lihat pintu, siapa tahu ada orang datang. So pokoknya selalu saya menghindar, sehingga ya itu memang cocok ya, penolong. Dia yang selalu bersaksi. Karena saya nggak bisa ngomong. Saya terus terang nggak bangga, karena di dalam diri saya orang Kristen, lahir Kristen. Tapi saya nggak bangga. Kalau saya bangga, maka saya seperti sekarang ini. Nah sekarang, dulu nggak bisa ngomong, sekarang kalau ngomong susah mendaratnya, sehingga waktunya panjang ya, sampai panjang mungkin sidang jemaat sering, wah apa ini, wah lama sekali firman Tuhan. Ya itulah kuasa Tuhan. Dulu nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong, susah mendaratnya kalau sudah mengudara di atas itu. Susah cari gimana nih landingnya gimana, susah. Karena itu bangga. Rasakan itu nanti sidang jemaat. Kalau kita bangga, itu bibir kita, lidah kita ini nggak bisa berhenti untuk ngomong itu kebaikan Tuhan, keselamatan yang kita terima. Ada saja cara Tuhan untuk memakai kita. Orang itu nggak akan tersinggung. Kalaupun dia tersinggung, berarti belum saatnya dia menerima firman Tuhan. Ada saja. Oleh karena itu terus diingatkan kita ini. Nah, mengenai pelayanan ya. Kadang kita nggak bisa ngomong, kadang kita nggak bisa bicara, kadang juga kita ini mungkin malu untuk berkata-kata. Apa yang dikatakan Yeremia 7 ayat 23, coba. Ini Yeremia mengingatkan kita, kenapa kita nggak bisa begitu? Kenapa nggak bisa berdiri? Ya, mungkin kalau ada yang berpikir, kok saya nggak bisa ya ngomong seperti bapak itu ya? Kok saya nggak bisa ya ngomong seperti mungkin kakak Ewin ya? Kok saya nggak bisa ya kayak bapak gembala itu ya? Kok saya nggak bisa ya? Kenapa? Ini jawabannya ini, Yeremia 7 ayat 23, tolong. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Iya, coba tolong baca perikopnya supaya jelas ini dimaksudkan untuk apa. Ada perikopnya ya. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Nah, sidang jemaat, Tuhan itu sebenarnya nggak minta apa-apa dari orang Israel itu, nggak minta dia nggak perintahkan. Dia cuma minta apa? Kamu akan menjadi umatku. Ikuti apa yang aku bilang, apa yang aku perintahkan, supaya kita ini bahagia. Kalau kita bahagia, yang seperti saya katakan, kita akan bangga. Kita akan bangga. Seperti biasa ya disebutkan di sini ya. Mereka bercerita tentang masa lalunya. Gak malu mereka. Kalau malu pasti disembunyikan. Pasti. Bapak Gembala sering ceritakan masa lalunya. Ya, Bapak Penatua John Lim, Bapak Penatua juga John Manangkalangi, juga yang lain-lainnya. Pasti mereka ceritakan masa lalunya. Kalau mereka malu akan masa lalunya itu, bangganya itu bukan karena melakukannya pada saat itu, tapi bangga mereka karena saat ini bisa berdiri, bisa menceritakan, bisa membagikan. Karena dulu mereka melakukan perbuatan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan, sekarang mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia bangga. Nah, kita datang ke ibadah ini untuk menimbulkan, untuk supaya kita ini ada keberanian untuk itu. Salah satu cara terbesar ya, bukan saya bilang satu-satunya cara, tapi salah satu cara terbesar adalah datang beribadah. Karena apa? Di tempat ibadah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat, jangan berkata kepada saya atau kepada seseorang, saya memang nggak dengar firman Tuhan di gereja, saya nggak datang sana, tapi di rumah saya rajin baca firman Tuhan. Tidak ada itu. Omong kosong kalau saya bilang. Datang di gereja saja kamu nggak rajin, datang ibadah saja kamu nggak setia. Bagaimana kamu bisa setia baca firman Tuhan di sana? Saya nggak yakin, tidak yakin. Karena perintah Tuhan yaitu kita kalau sudah ada jam ibadah ditentukan, itu kan kesepakatan, datang. Itu suatu bentuk bahwa kita mematuhi perintah Tuhan juga. Karena apa? Hari ke-7 siapa yang ciptakan? Disuruh beristirahat kan? Kita udah kerja, kita sudah melakukan kegiatan kita. Nah sekarang ada jam-jam ibadah.
Dan sekarang datang ke ibadah itu untuk apa? Benar nggak kita bisa menimbulkan iman kita? Benar nggak nanti kita bisa bercerita? Benar nggak kita datang ibadah ini kita bisa menimbulkan kebanggaan kita? Ingat, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Di mana orang dalam rating ya, pemilihan ya, voting suara, di mana orang paling banyak mendengarkan firman Tuhan yang konsisten? Di bait Allah, di rumah Tuhan, di gereja. Karena apa? Waktunya sudah ditentukan. Karena itulah mengapa iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Coba kalau kita bandingkan di dalam 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-30. Apa di sini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam jemaatnya Korintus? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ya. Kenapa Rasul Paulus harus bawa dirinya terus dalam bahaya? Ini rasul yang besar, luar biasa. Ini Rasul Paulus luar biasa, sidang jemaat besarnya. Kalau saya mungkin nggak ada seujung kukunya, tapi dia menyadari, kenapa saya harus bawa diri saya ini selalu dalam bahaya? Iya kan? Kalau tadi misalnya kita memberitakan firman Tuhan, kita bilang, takut nanti saya punya teman-teman ndak bermain lagi dengan saya kalau anak-anak ya, atau teman kerja mereka nanti bilang sok rohani lu, baru aja jadi imam-imam, baru aja jadi majelis, baru aja jadi penatua, baru aja jadi gembala, sudah sosokan nasihati saya. Ini loh Rasul Paulus juga loh, setiap saat seorang Rasul Paulus itu dia menempatkan dirinya ke dalam bahaya. Untuk apa? 31? Saudara-saudara, iya, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Nah, bukan saya yang bilang kan? Dia menempatkan dirinya di dalam maut setiap hari berhadapan, dikatakan di situ ya. Untuk kebanggaannya. Kebanggaannya di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus sudah sadar, betul-betul sadar, bukan setengah sadar, bahwa firman itu betul hanya satu, the only one yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya satu, nggak ada lain. Dia sadar. Makanya walaupun dia dalam bahaya, walaupun dia berhadapan dengan maut, nggak peduli dia, nggak peduli. Karena dia bangga. Lah kita, pertanyaan balik ke kita, bangga enggak? Bangga tidak? Ya memang kita ada kekurangan. Rasul Paulus juga ada kekurangan. Dia bukan malaikat, dia manusia. Dia manusia biasa seperti kita. Cuma karena dia dipakai luar biasa sama Tuhan, karena dia mau dan mau menempatkan dirinya di dalam maut setiap hari untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Mau. Ayo sidang jemaat ya, imam-imam, kalau kita sudah ada misalnya jam-jam ibadah, sudah ditentukan kita punya jam-jam ibadah, kita datang ibadah. Karena apa? Disitulah iman kita nanti bertumbuh. Disitulah nanti kalau kita misalnya takut bicara, disitu nanti akan diperlengkapi, akan diberanikan ngomong. Saya sendiri yang merasakan. Kalau kita sudah ada jam ibadah, sudah ditentukan ya jam ibadah, baru imam-imam tidak datang, baru jemaat-jemaat tidak datang, Anda nggak bangga dengan firman Tuhan? Tidak. Apapun alasannya, kecuali kalau Anda tidak berada di tempat atau memang sakit. Ya, hal-hal yang mungkin yang tidak bisa dihindari mungkin ya, mungkin hal-hal lain ya. Ada mungkin tertentu. Tapi kalau hanya untuk pekerjaan, hanya untuk hang out dengan teman-teman, hanya untuk pertemuan, seperti yang saya pernah bilang ya, prioritas, what your priority? Apa prioritas Anda? Kalau Anda lebih memilih di luar, imam-imam ya pada jam-jam ibadah, berarti Anda punya prioritas ya itu sudah. Anda nggak bangga sama firman Tuhan.
Enggak. Mulut memang bilang bangga, tapi perbuatan Anda tidak. Jadi kita setuju ya, bahwa kalau kita bilang imam-imam harus datang ibadah karena itu sudah ditentukan waktunya oleh gereja, jam-jam segini itu sudah ada untuk membangun iman kita, itu pasti kita setuju. Pasti semua orang setuju. Ya itu harus itu imam-imam datang. Karena mereka tanggung jawab dalam pelayanan mereka. Setuju ya? Setuju imam-imam? Setujukah kita kalau kita datang ibadah itu adalah bagian daripada kita janji iman kepada Tuhan waktu ditumpang tangan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus setia pada jam-jam ibadah. Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Itu biasa yang dikatakan oleh pengajar-pengajar di sini. Dan itu memang harus kita setujui. Nggak bisa, kita nggak janji kepada Bapak Gembala, penatua, majelis, enggak. Itu janjinya kepada Tuhan. Dan janji kepada Tuhan, hanya Dia yang bisa menghakimi. Kita hanya bisa menilai, ya. Untuk penilaian dan penghakiman itu agak beda ya. Nanti kita mungkin kalau seizin Tuhan kita bisa ke sana. Nah, ya sekarang yang kedua. Harus berproses bersama Tuhan Yesus. Harus berproses bersama Tuhan Yesus ini yang bagaimana? Tadi kan kita sudah bangga, ya. Di dalam keagungan Tuhan kita sudah bangga. Ya, katakanlah seperti itu. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Untuk bisa bersuka hati atau sukacita untuk kita peroleh itu, maka kita harus memperoleh prosesnya. Mati dan bangkit. Jangan pernah berkata kalau kamu pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami kebangkrutan, pernah mengalami mungkin gagal dalam studi, ya, atau mungkin gagal dalam pekerjaan, ya. Kita ngomong kepada orang, kita berikan nasihat, oh kamu tenang aja, ini ujian Tuhan untuk kamu, oh ini cobaan untuk kamu, tapi kita sendiri nggak pernah mengalami itu. Jangan pernah kita bilang bahwa saya bisa begini ini, ya, bisa melakukan hal-hal yang rohani, tapi kita nggak pernah berjalan bersama Tuhan. Oh kamu setia aja, pokoknya ibadah. Iya, kamu lahir sudah ada hartamu, orang tuamu sudah kaya. Bagaimana kita mau bilang mau menasihati orang? Sudah, pokoknya usaha, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong engkau. Lihat saya ini, bagaimana? Oh kamu lahir, kamu orang tuamu sudah kaya. Bagaimana kamu bilang ada kematian di situ? Hal-hal lain. Jadi yang dikatakan itu berproses bersama Tuhan, itu adalah kita sendiri mengalaminya secara pribadi. Mungkin banyak orang ya melihat, oh pendeta sana hebat ya, mau pendeta ini, oh pendeta ini, pendeta itu, oh di sana ada dia kalau doakan orang itu orang-orang roboh, dia kalau doakan orang itu sembuh. Kita selalu dengarkan orang terus. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Pernah enggak kita pribadi ini mengalami kematian seperti itu? Pernah enggak kita mengalami kebangkitannya secara pribadi? Pernah enggak? Bersama Yesus tentunya. Karena apa? Karena kita kalau ingin memberitakan Tuhan yang pernah mati dan bangkit itu, kita juga harus pernah mengalaminya. Baru kita bisa ngomong, baru bisa kita memberitakan firman. Ini yang kedua. Harus kita mengalami proses itu dulu. Dan proses itu ya ini. Misalnya kalau ada pekerjaan, kita bisa korbankan pekerjaan itu untuk kita datang beribadah. Itu kita mengalami proses. Jadi jangan bilang Anda setia untuk beribadah, tapi waktu proses disuruh memilih antara ibadah dengan pekerjaan, antara hangout dengan teman-teman, antara perkumpulan, Anda lebih pilih dia. Mana pengalamannya dengan Kristus di situ? Berarti pengalaman Anda dengan teman-teman itu, pengalaman Anda dengan pekerjaan Anda. Di mana pengalaman Anda dengan Yesus? Padahal Anda sebagai imam-imam. Mungkin kita sering like orang yang kasih rohani itu ya. Like senang. Anda sendiri mengalami enggak? Orang yang berikan firman itu dia pasti sudah mengalami ya. Kalau saya boleh katakan yang saya kenal ya,
Yang tidak saya kenal tidak tahu. Yang saya kenal ya, saya bisa pastikan dia memang pernah mengalami hal itu. Makanya dia menjadi berkat untuk dia dan dia bagikan kepada orang untuk lain. Tapi Anda yang like, belum tentu Anda mengalami hal itu. Contohnya apa? Anda bisa lihat yang like itu setia ibadah enggak? Setia ibadah tidak? Kalau tidak, dia enggak mengalami. Dia enggak berjalan bersama Tuhan. Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa oh ini firman Tuhan, saya like nanti supaya orang lihat, oh dia rohani juga ya, dia like kepunyaan saya. Mungkin juga untuk menyenangkan hati orang yang ingin menampilkan berita itu. Mungkin saja. Tapi yang saya tekankan, kita mengalami enggak? Yang saya ingin mau bilang, kalau Anda like firman Tuhan, kalau Anda like misalnya berita tentang kebenaran itu, Anda betul-betul juga harus mau mengalaminya. Bukan hanya sekedar like. Saya kenapa munculkan, saya punya di Facebook, munculkan itu. Boleh dikatakan ratusan sudah yang mendengarkan. Ratusan. Di sini mungkin bisa dihitung dengan jari berapa ya. Sekali saya mungkin kayak begini khotbah ya, mungkin beberapa orang saja. Tapi di luar sana begitu saya coba, luar biasa sidang jemaat. Kalau mungkin di gabungan sudah ribuan orang yang melihat saya punya khotbah. Bukan kebanggaannya saya, tapi mereka kan nggak kenal saya kan. Tapi mereka melihat apa yang saya tampilkan di situ. Siapa yang saya tampilkan? Siapa yang saya beritakan di situ? Tuhan Yesus Kristus yang saya beritakan. Mereka nggak kenal saya. Banyak orang yang itu nggak kenal saya. Kan kita bisa lihat viewernya ada berapa itu. Saya punya YouTube channel. Saya juga sering masuk di Reel. Saya masukkan di Instagram. Mereka nggak perlu kenal saya, nggak perlu. Mereka hanya perlu kenal itu firman Tuhan. Mereka hanya perlu mengikuti firman Tuhan. Itu maksud dan motivasi saya untuk saya memberitakan firman Tuhan. Di sini mungkin ya beberapa saja. Tapi sidang jemaat, coba Anda pikirkan, kalau Anda bisa memberitakan firman Tuhan dan Anda membagikan itu di medsos, ribuan orang, bahkan mungkin di pelosok dunia manapun yang tidak pernah disentuh firman Tuhan, asalkan ada internet di situ, dia merasa terberkati dan Anda juga pasti diberkati karena pekerjaan Tuhan berhasil di tangan Anda. Itu kekuatan dari medsos, daripada kita ngisi ceklek foto. Makan dulu guys, ceklek foto ulang tahun guys. Ya nggak salah, nggak salah. Tapi kita sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai imam-imam, tanggung jawab Anda di mana setelah menerima makanan yang nikmat itu? Bagaimana Anda membagikan, mendelegasikan kepada orang lain? Bagaimana? Tanggung jawab. Karena firman bilang, kalau kita sudah banyak tahu, maka kita dituntut lebih banyak lagi. Pergi, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Itu Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Loh, kalau kita ini dulu murid, saya ini dulu murid, sekarang boleh dikatakan saya sudah ngajar. Saya juga harus memuridkan lagi orang lain. Terus begitu circle-nya. Jangan menganggap bahwa misalnya muridnya nanti, waduh, dia sudah bisa ngomongnya, dia sudah bisa ini ya, saingan nih. Bahaya nih saingan. Jangan. Karena di dalam Tuhan itu kita rekan sekerja semua. Rekan sekerja. Masa kita mau saing-saingan? Saya percaya di sini tidak ada yang saing-saingan. Kita semua saling tolong menolong, kita semua saling mengisi. Bayangkan, bukan hanya berkat sekarang yang didapat sini, tapi berkat rohani. Anda berhasil memuridkan orang dan sekarang dia menjadi guru. Waduh, itu saja untuk menobatkan orang. Alkitab berkata untuk satu orang, satu jiwa saja bertobat, itu ribuan malaikat bersorak di atas sana. Apalagi kalau seorang guru rohani berhasil memuridkan gurunya, berhasil memuridkan menjadi guru ya, muridnya. Berapa ribu kira-kira malaikat yang bersorak di atas sana? Aduh, saya kalau seizin Tuhan kalau punya murid baru mereka jadi guru, mungkin sama dengan saya atau lebih dari saya puji Tuhan. Artinya saya berhasil. Saya berhasil. Justru kalau tidak ada ya, cuma murid seperti anak bayi ya, mau dimakan a. Mau jadi murid terus, nggak boleh jadi guru. Anda nggak berhasil jadi guru kalau begitu. Ya, mungkin boleh ditanya di sini ya, yang ya ibu ya yang jadi guru ya,
pasti bangga ya. Kalau suatu hari temu muridnya nanti, wah kamu jadi apa sekarang? Oh saya juga jadi guru SMA bu, saya guru bahasa ini. Oh pasti bangga, wih itu saya punya anak murid dulu itu, saya punya itu. Bangga, apalagi guru rohani, harus bangga karena sudah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, pengalaman ini Albert Einstein sendiri, seorang saintis terkenal, abrek-abrek sudah ya, orang yang sangat pintar sekali. Tapi dia juga seorang yang banyak mengeluarkan kata-kata bijak. Ya, salah satunya ini saya mengutipnya, the only source of knowledge is experience. The only source of knowledge is experience. Artinya apa? Sumber pengetahuan hanya pengalaman. Ini orang pintar loh. Albert Einstein ini yang mengatakan, sumber pengetahuan itu hanya pengalaman. Tanpa pengalaman tidak ada itu sumber. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, lalu kita sok-sok rohani, Rasul Paulus sendiri mengalami juga hal ini di dalam pelayanannya ya. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 11. Tolong, 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayatnya 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Pengajar-pengajar. Kita diingatkan sama Rasul Paulus ini. Dia tahu bahwa ada itu rasul-rasul palsu, ada itu pekerja-pekerja curang. Mereka menyamar jadi rasul-rasul Kristus. Ya seperti itu. Like. Tapi ibadah nggak ada. Tapi nggak ada pengalaman dengan Tuhan. Untuk apa kamu like? Coba kita pikirkan. Untuk apa dia like? Kalau kita jujur ya, untuk apa dia like? Tapi kalau ada bukti nyata bahwa dia datang, bahwa dia berubah, kehidupannya berubah, pribadinya berubah, dari imam-imam yang tidak setia menjadi setia, berarti firman Tuhan akan berdampak. Firman Tuhan memang keras, karena menegur, mengoreksi, memperbaiki. Perbaiki apa? Yang salah. Karena apa? Saya juga dulu mengalami seperti ini. Dulu saya begitu. Dulu waktu jam ibadah di sana, ya, begitu firman Tuhan 5 menit, ya, mungkin Bapak John Lim juga tahu ya. Begitu firman Tuhan 5 menit, saya keluar beberapa teman. Somai di depan. Ya, di depan gereja yang dulu itu, di depan pohon ketapang itu kalau tahu ya, itu penjual somai ada di situ. Saya di situ sama beberapa teman sampai firman Tuhan itu habis. Tapi saya tetap pergi gereja. Tapi apa yang saya dapatkan? Tidak ada. Gak ada. 10 menit paling saya tahan pantat saya itu dengar firman Tuhan. Habis itu saya keluar, pergi cari somai dengan teman-teman. Jujur saya bilang, itu dulu yang saya lakukan. Itulah kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, nggak bangga. Jadi ini apa yang di ngomongin ini? Apa maksudnya? Itu kalau kita nggak bangga dan nggak punya pengalaman. Karena kita nggak mau menambah, kita punya iman. Karena iman itu timbulnya dari pendengaran ini. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi sidang jemaat ya, kalau firman Tuhan kita dengar bisa betah 1 jam, 2 jam, mata masih begini, 3 jam masih begini. Jangan sinetron, televisi, biar mau berjilid-jilid, mata itu tetap menyala. Oh firman Tuhan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 45 menit sudah. Ini mau aminkan, kadang kalau lihat dari jauh ini aminkah atau bukan? Apa yang saudara dapatkan jika demikian? Ya. Nah ini juga Rasul Paulus menyadari ya. Tolong ayatnya yang ke-22. Ini orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa asalnya mereka itu dari sana. Asalnya mereka itu bahwa dijanjikan nanti keturunannya itu akan luar biasa. Keturunannya mereka itu akan diberkati dari Bapak Abraham. Orang Yahudi itu bangga dari asal keturunan mereka. Apa yang dikatakan di dalam ayat 22? Apakah mereka orang Ibrani? Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Ya, ini
orang Yahudi bangga dengan ini. Yang sekarang ya, oh kami ini kan dari Bapak Abraham keturunan yang diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa yang memberkatinya akan diberkati. Walaupun mereka nggak punya pengalaman, inilah yang dikatakan, oh kamu ngakunya rasul-rasul Kristus, padahal kamu ini rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat kamu nggak punya pengalaman sama Kristus Yesus, berjalan bersama-sama, kamu nggak bangga, kamu bilang, saya kan dari ini. Seperti itu juga kita, saya ini Kristen, bapak mama saya Kristen, saya lahir dari keluarga Kristen, saya pasti masuk surga. Memang bapakmu yang punya surga? Emang ibumu yang punya kunci surga, kayak punya ibu kos? Kalau bapakmu rajin gereja, kalau mamamu rajin gereja, terus kamu pasti masuk surga? Oh, enaknya gundulmu itu. Nggak mungkin. Kehidupan kita itu harus tanggung jawab masing-masing. Saya sudah jadi loka Jawa ini, ya. Lalu kalau mereka lagi berkuar-kuar, oh saya ini kan sudah melayani saya ini. Apa yang dikatakan di dalam ayat 23? Rasul Paulus bilang apa? Kalau mereka itu berkuar-kuar, kalau mereka itu bilang, oh saya ini, saya begini, saya begitu. Apa yang dikatakan? Apakah mereka pelayan Kristus? Apakah mereka itu pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Lebih sering di penjara. Kita memberitakan firman Tuhan pernah di penjara. Rasul Paulus itu di penjara. Demi apa yang dikatakan tadi itu? Luar biasa. Ini firman Tuhan ini ditulis bukan hanya sebagai buku cerita yang kita baca sidang jemaat, tapi untuk kita contohi. Untuk apa? Bisa masuk dalam kerajaan surga itu. Kalau enggak, untuk apa Rasul Paulus ini mau menempatkan dirinya dalam bahaya? Untuk apa? Supaya untuk masuk dia ke dalam surga itu. Karena dia sudah tahu banyak. Kita ini sudah puluhan tahun duduk di sini, sudah tahu banyak kita ini. Dan kita dituntut untuk itu. Kalau enggak, Rasul Paulus enggak perlu dia. Ngapain dia masuk penjara? Terus apa lagi? Lebih sering apa? Didera? Didera di luar batas. Dipukul, dihajar. Pernah kita tidak memberitakan firman Tuhan? Iya loh, ditempeleng, dipukul, dihajar sampai berdarah. Saya kira belum pernah dari kita. Oh, kalau berani pukul saya juga punya ini. Terus kerap kali dalam bahaya maut. Dalam 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Iya, sidang jemaat, 5 kali aku disesa orang Yahudi. Orang dalam, dia orang Yahudi. Kita ini orang Kristen, saya mau bilang jujur ya, musuh kita yang terbesar itu bukan orang di luar, tapi orang dalam. Sadari itu, orang dalam. Banyak gereja yang terpecah karena apa? Permasalahan intern, bukan di luar. Itu fakta. Kalau kita nggak sadar bahwa kita tenang-tenang saja di dalam, tenang-tenang, bahwa tidak ada masalah, nonsen, omong kosong saya bilang. Kita harus sadar bahwa di antara kita ini pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kita harus mencari jalan tengahnya. Jangan mau menang sendiri, jangan diktator. Karena apa? Firman Allah yang kita beritakan ini. Karena Rasul Paulus sendiri ini coba, bukan musuhnya orang Romawi, bukan, orang Yahudi. Orang Yahudi pun bahkan ingin membunuh dia. Orang Kristen sekarang ya, kalau kedengar saya, orang Kristen bunuh orang Kristen. Ya, bapak polisi itu ya, yang membunuh orang Kristen, yang memberikan perintah orang Kristen, yang mati juga orang Kristen. Aduh, apalah orang Kristen ini jadinya bagaimana? Lanjut 25. 3 kali aku didera. 3 kali aku didera. Lalu 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Lanjut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Iya, ini coba 2 sisi lagi ya. Tadi kita baca orang Yahudi, sekarang di luar Yahudi.
Rasul Paulus alami ini, dia sudah duluan alami. Rasul Paulus yang sehebat itu saja alami. Masa kita mau menghindar? Mau cari aman kah? Nanti kalau kita cari aman, berarti kita nggak mengalami proses bersama Yesus mati dan bangkit. Kemudian bahaya di kota, Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. nah kan, saudara-saudara palsu. Hanya orang yang bilang, oh saya simpatik sama kamu, padahal dari belakang, oh saya sama kamu, pokoknya kita CS pokoknya. Tapi ngomong ke si A berbeda, ngomong pada si B berbeda. Jangan. A di atas A, ya, B di atas B. Kalau firman Tuhan bahasanya itu ya, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan pelin-pelan. Jangan menjadi suam-suam kuku. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, nanti kita baca lagi di rumah ya. Apa yang dialami, dirasakan, proses pengalamannya Rasul Paulus itu, kalau saya baca itu, saya punya bulu-bulu tangan. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Walaupun saya rasanya saya menderita. Bayangkan dari pagi saya ada kegiatan, sampai sore, sampai ini. Kemarin lagi melakukan lagi kegiatan di ibadah lagi. Terus sebelumnya lagi, belum lagi ada pekerjaan, belum lagi ada PR kuliah, belum lagi kuliah. Aduh, kayaknya saya punya kepala itu, wih. Tapi ya, saya bilang begitu saya membaca apa yang dialami Rasul Paulus ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tidak sedemikian hebatnya pengalaman seperti Rasul Paulus ini. Saya tidak mengalami, mungkin kalau saya mengalami Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Tidak mampu saya. Ini ditulis untuk mengingatkan kita, kita compare, bandingkan apa yang kita alami sekarang ini, apa yang kita jalani, sesuai enggak? Paling enggak minimal mungkin dia di bawah beberapa persen dari Rasul Paulus. Kita bisa menang tidak? Mungkin kita pernah ditipu, iya pernah ditipu. Mungkin pernah disakiti, iya pernah disakiti. Mungkin pernah kita juga dizolimi ya orang bilang ya. Mungkin pernah kita juga mungkin tidak diberi jabatan, iya Rasul Paulus juga pernah, semuanya pernah. Bahkan sampai diancam kematian, mau dibunuh pun dia pernah. Dia pernah. Ini untuk pengajar-pengajar harus memperhatikan hal ini. Nah sekarang, kalau tadi kita sepakat bahwa pengajar mengatakan imam-imam kalau jam ibadah itu harus datang ibadah. Karena itu kalau kamu tidak datang ibadah, kamu nanti akan dituntut tanggung jawabmu kepada Allah. Karena kamu berjanji kepada Allah. Nah sekarang pengajar-pengajar, setelah kita melihat Rasul Paulus pengalaman pribadinya ini, dia tidak serta-merta walaupun menderita begitu luar biasa, dia tidak lari dari pelayanannya, dia tidak pernah meninggalkan pelayanannya. Sekarang contoh kepada kita pengajar-pengajar, kalau kita berkata kepada mereka yang imam-imam tidak datang ibadah, mereka tidak setia, mereka tidak melakukan perintah Tuhan karena mereka sudah karena mereka sudah berjanji kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pengajar kalau kita meliburkan ibadah? Tanggung jawab kepada siapa? Kalau kita bisa menuntut kepada imam-imam, jam-jam ibadah itu ada datang semua. Kalau kamu nggak datang, berarti kamu dengan pelayananmu ini, kamu harus tanggung jawab kepada Tuhan. Bukankah berarti kalau kita liburkan ibadah, yang mengambil keputusan libur itu dia harus bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Karena jam-jam ibadahnya kan sudah ada. Kita harus berpikir seperti itu. Bagaimana? Ya kalau kita sepakat mungkin ya, ada sesuatu hal, kita mungkin sudah rembukan. Mungkin hal itu ya kita bisa konsekuen. Tapi kalau hanya beberapa orang yang menimbulkan hal ini dan kita meliburkan ibadah, di mana tanggung jawab kita kepada Tuhan? Apakah alasan yang kita, kan kalau kita bilang, imam-imam bilang, oh Pak maaf, saya kalau ndak pergi ke kantor, bos saya pecat saya. Oh tidak bisa, tidak bisa. Kamu berarti prioritasmu apa?
Bisa kan kita bilang begitu? Kalau kita misalnya ketemu dengan teman-teman, Pak, saya kalau nggak pergi sama teman-teman saya, nanti saya dijauhi sama teman-teman saya nanti nggak ada teman. Oh, tidak bisa, prioritasmu apa? Sekarang dibalik sama kita pengajar, prioritasnya kita apa? Kalau kita meliburkan ibadah di tempat ini, prioritasnya kita apa? Bukan karena tidak ada orang, bukan. Jangan kita hanya memukul ke bawah, tapi ke atas lupa. Itulah yang dibilang firman Tuhan, pedang bermata dua. Siapapun yang memakai pedang ini, dia akan terkena terlebih dahulu, karena dia yang paling dekat. Karena matanya ada dua, ketajamannya itu ada dua. Bukan hanya ke sana, jemaat, hajar. Bagaimana dengan kita para pengajar? Kalau Rasul Paulus saja sudah mengalami hal-hal ini, tapi dia tidak lari dari pelayanannya. Walaupun dia dalam bahaya maut sekalipun, dia tidak pernah lari, dia tetap pergi, adakan ibadah. Saya mungkin hanya bisa berkata seperti ini, tapi saya nggak menghakimi. Yang menghakimi itu nanti Tuhan. Tuhan nanti pasti akan tanya, kenapa kamu liburkan? Alasannya apa? Kalau imam-imam alasan, kenapa kamu tanya itu prioritas, tidak boleh. Lalu kamu sekarang alasanmu apa? Prioritasmu apa? Memang berat. Kita harus pahami, jangan hanya kita bisa berteori, tapi pada saat masalah itu menjadi kita punya tanggung jawab antara memutuskan iya atau tidak, kita kabur. Tapi kalau untuk orang lain jelas, salah. Tapi kalau pas di kita, kabur. Antara salah, benar. Ya inilah yang dibilang firman Tuhan, mengoreksi. Seperti Rasul Paulus ini. Sakit. Memang waktu hajaran itu datang, gak mengenakan hati. Duka cita yang ada. Tapi di balik itu kita mau gak menerima firman Tuhan ini? Mau gak kita dikoreksi? Mau gak kita dibenarkan? Karena semua itu tergantung kepada kita semua sekarang. Kalau kita mengatakan mereka tidak setia, apakah kita setia dengan meliburkan? Kalau kita katakan kepada mereka, alasan saja kamu cari-cari, bukankah mereka bisa berkata, alasan juga kamu meliburkan? Mungkin banyak dari kita mendengar, waduh, bagaimana ini? Bagaimana? Tapi inilah yang kita lihat seperti contoh firman Tuhan ini, Rasul Paulus. Biar dia, sekali lagi saya ulang, biar dia dalam bahaya apapun. Seperti kita baca tadi ya di 2 Korintus 11 itu ya, begitu banyak penderitaannya. Dia nggak pernah lari, dia nggak pernah meliburkan ibadah itu, nggak pernah. Kecuali mungkin dia karena sakit, atau memang dia tidak bisa apa-apa, atau mungkin sudah tidak ada orang lagi, atau mungkin semua mungkin rubuh, semua tidak ada. Mungkin bisa hal itu bisa terjadi. Tapi kalau ada orang, ada yang bisa, ada bangunan, pada akhirnya kita memang bisa berkata-kata, saya bisa berkata-kata, tapi penghakiman itu milik Tuhan. Biar dia sendiri yang akan menghakimi, biar dia sendiri nanti yang akan menentukan benar atau salah dari perbuatan kita. Tapi yang kita tahu, firman Tuhan, Alkitab yang sidang jemaat pegang itu adalah patokan kita untuk menentukan apakah perbuatan yang saya lakukan ini benar atau tidak, sesuai firman Tuhan atau tidak. Firman Tuhan itu ada di tangan kita. Tinggal kita baca, tinggal kita lihat, tinggal kita mengerti. Dengan rendah hati tentunya. Bukan dengan ketinggian hati. Saya bicara begini juga saya kena. Karena saya juga beberapa kali karena sakit meliburkan, tidak mengajar di sekolah minggu saya. Tidak datang juga waktu beberapa kali untuk sekolah minggu, waktu itu WL. Karena pekerjaan. Saya mengaku salah saya, karena saya memilih waktu itu pekerjaan.
Walaupun saya yang berbicara di depan sini, saya mengaku salah dan saya minta ampun kepada Tuhan. Walaupun waktu itu, waduh pokoknya ini lagi gawat. Tempat saya bekerja itu, waktu itu memang sangat-sangat kritis sekali. Tapi gak bisa jadi alasan saya. Karena kalau saya jadikan alasan, orang lain juga bisa beralasan seperti itu. Yang bisa saya lakukan apa? Saya mengaku salah, minta ampun saya sama Tuhan. Tuhan, saya salah, saya sudah keliru, saya sudah memprioritaskan. Bukan tidak mungkin saya mengikuti ibadah, saya mengikuti latihan, nanti setelah itu Engkau memberikan jawaban yang pasti untuk jalan keluarnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan. Keagungan dalam Tuhan yang pertama, kita bisa melakukan itu, kita bisa sudah menerima firman Tuhan itu dan membagikannya hanya ada dengan dua cara, yaitu kita harus bangga. Terlebih dahulu kita harus bangga akan bahan, akan firman Tuhan yang kita terima ini. Kemudian baru kita bisa membicarakan, baru kita bisa menyampaikan. Dan yang kedua, kita harus mengalami secara pribadi mati, bangkit bersama Kristus. Karena disitulah letak kerendahan hati kita. Mari kita mengambil tempat. Sidang jemaat, kita akan berlutut. Kita akan menyanyikan satu pujian, Sungguh Indah Kau Tuhan.